Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Syahputra, NPM 22430088. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang Web3. Pengertian Web3. Web3 atau Web3 adalah istilah yang mengacu kepada konsep ekosistem internet yang lebih terbuka, beroperasi secara otonom, dan dikelola secara terdesentralisasi. Dicetuskan oleh Gavin Wood, Web3 merupakan evolusi internet yang ingin menjauh dari sentralisasi Web2. Sistem Web2 tersentralisasi pada perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol internet. Contohnya adalah Google dan Amazon. Konsep desentralisasi yang menjadi pusat Web3 secara alami kompatibel dengan teknologi cryptocurrency dan blockchain. Bahkan banyak pengembang aplikasi Web3 berasal dari industri kripto dan secara aktif bekerjasama dengan berbagai blockchain seperti Ethereum. Banyak komunitas kripto yang menganggap bahwa masa depan Web3 akan menggunakan teknologi blockchain sebagai fondasinya. Anggapan ini didasarkan kepada sifat blockchain yang trustless, permissionless, dan open source. Pada dasarnya, blockchain dapat memfasilitasi sistem terbuka, di mana data dan algoritma komputer menjadi perantara yang menghubungkan semua pengguna tanpa harus ada pihak perantara. Pengertian web menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suwanto Raharjo SSI MKOM, web merupakan salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan layanan lain seperti FTP, Gopher, atau News. Yang kedua, menurut Bone atau Thomson, web adalah koleksi sumber informasi kaya grafis yang saling berhubungan satu sama lain dalam internet yang lebih besar. Menurut Yuhevizar, web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara, maupun video yang interaktif, dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan link satu dokumen lainnya atau hypertext yang dapat diakses melalui sebuah browser. Perbedaan Web3 dan Web2. Yang pertama adalah fokus. Fokus utama secara alami akan menarik perhatian pada karakteristik penting berikutnya untuk mendeteksi perbedaan Web2 dan Web3. Tujuan Web2 adalah untuk memungkinkan orang terlibat dengan materi di internet. Sedangkan Web3 di sisi lain mendorong pengguna untuk menjadi kontributor aktif konten internet. Web3 bertujuan untuk menghubungkan pengetahuan berbeda dengan tujuan Web2 untuk menghubungkan orang. Fokus Web2 dalam skala yang lebih besar, sebagian besar pada penandaan dan pengalaman pengguna akhir, dengan memfasilitasi peningkatan kepercayaan, keamanan, dan privasi. Web3 mengalihkan fokusnya ke pemberdayaan pengguna. Hasilnya, Anda dapat melihat bagaimana area fokus merupakan faktor penting dalam perbandingan Web2 dan Web3. Anda memiliki Web2 yang berfokus terutama pada pengembangan komunitas secara Web3, bermaksud untuk memperdayakan individu. Yang kedua, secara teknologi. Teknologi yang mendasari adalah titik pembeda ketiga yang signifikan dalam perbandingan Web2 dan Web3. Web2 telah berperan dalam penciptaan berbagai teknologi baru. Ajax dan JavaScript adalah dua teknologi penting yang telah mendorong perluasan Web2. Selain itu, dominasi CSS3 dan HTML5 di antara teknologi yang memungkinkan Web2 dapat dilihat. Di ujung lain spektrum,
Anda akan menemukan Web3 yang mendukung adopsi teknologi mutakhir, EA, web, sematik, dan protokol terdesentralisasi adalah salah satu teknologi utama yang menjadi dasar Web3. Basis pengetahuan dan ontologi adalah dua teknologi yang lebih menonjol yang mendorong munculnya Web3. Fitur. Sorotan terakhir untuk perbandingan Web2 dan Web3 jelas akan menunjukkan fitur-fitur yang memungkinkan Web3 lebih baik di samping memperkenalkan berbagai aplikasi web. Selain itu juga mengandalkan iklan interaktif. Di sisi lain, Web3 dan Web2 bergantung pada pemasaran perilaku dan menawarkan fungsionalitas dan aplikasi berbasis web yang cerdas. Faktanya Web3 menawarkan representasi sempurna dari perpaduan antara teknologi web dan representasi pengetahuan. 4. Aplikasi dari banyak jenis. Poin penting lainnya untuk dipertimbangkan saat menentukan apa perbedaan antara Web2 dan Web3 adalah jenis aplikasi yang terhubung dengan masing-masing. Aplikasi web dapat ditemukan dalam konteks Web2. Aplikasi Web2 mencakup halaman web dua arah, situs web video, podcast, dan blog pribadi. Untuk beberapa nama, Web3 di sisi lain memungkinkan pengembangan aplikasi pintar yang dapat memanfaatkan pembelajaran mesin dan kemampuan kecerdasan buatan. Lingkungan virtual multi pengguna, portal 3D, dan game terintegrasi adalah contoh aplikasi. 3. 5. Situasi data. Kondisi data juga merupakan aspek penting dalam perbedaan antara web ini. Dalam konteks Web2, data memiliki oleh jaringan. Sedangkan Web3 di sisi lain menyiratkan kepemilikan entitas atas data serta kemampuan untuk berbagi data di seluruh jaringan. Jenis dan macam-macam fitur Web3. 1. Decentralized. 2. Blockchain based. 3. Cryptocurrency enabled. 4. Autonomous and artificially intelligent. Kesimpulan. Jadi Web3 adalah istilah untuk generasi berikutnya dari internet. Ini mengacu pada gagasan web terdesentralisasi di mana data disimpan di blockchain. Publik dan pengguna memiliki kontrol lebih besar atas informasi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.